Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi channel Gear Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali melanjutkan tentang pembahasan WN Mobuseka. Dalam part kali ini, panel cerita pun menyorot kepada kapal keluarga Balford. Saat itu, Nick yang berada dalam kapal pun masih tertegun dengan perang ini. Dia tidak menyangka kalau perang kali ini berjalan dengan sangat kejam. Ini bahkan lebih parah dibandingkan dengan invasi The Force of Ladies saat lalu. Karena memang, dalam beberapa detik aja, ada beberapa kapal AI teman dari Luxon itu yang hancur terkena serangan dari Arcadia. Tapi untungnya kapal keluarga Balford ini masih terlindungi oleh perisai dari Licorn. Namun tetap aja nih, situasi ini membuat Nick menjadi panik. Dia pun mulai bertanya kepada Barkus, ayahnya. Apakah memang mereka harus berada di garis depan seperti ini? Karena kalau mereka digempur terus sama laser dari Arcadia, maka nantinya mereka juga akan ikut jatuh. Tak hanya Nick yang mengajukan pertanyaan itu, tapi kapten kapal dan semua kru kapal juga mengajukan pertanyaan yang sama. Mendengarkan hal itu, Barkus pun kembali mengingatkan Nick dan yang lainnya kalau mereka harus mengikuti rencana dari Leon. Jika mereka itu tidak bisa bertahan dalam situasi ini, maka kerajaan Holford itu akan kalah dalam perang ini. Lagi pula Leon tidak akan pernah mengambil rencana yang justru membuat mereka kalah ataupun sekutunya itu mati. Mendengarkan hal itu, Nick pun berkata dalam hatinya kalau ia berharap rencana Leon itu bisa berhasil dan membayar semua ketakutan mereka. Panel cerita pun berpindah ke kapal Vansos Dugdom dan kapal dari keluarganya Loik. Saat itu mereka sedang mati-matian buat menembus pertahanan dari Arcadia. Karena memang bukan hanya Licorn saja yang memiliki sihir untuk mempertahankan pasukan kerajaan Holford, tapi Arcadia juga memiliki perisai yang sama kuatnya dengan Licorn. Di sini Hertug dan Loik itu berusaha keras untuk menembus perisai dari Arcadia itu, atau setidaknya mereka itu bisa sedikit merusak perisai dari Arcadia agar nantinya para pasukan lain dan Leon itu bisa menyerang langsung ke arah Arcadia. Panel cerita pun berpindah lagi ke Carter Bartol. Saat itu Bartol yang mendapatkan laporan kalau perisai Arcadia sedang berusaha ditembus oleh pasukan kerajaan Holford pun hanya bisa menutup matanya sejenak. Ia tidak menyangka kalau kerajaan Holford akan melakukan perlawanan sampai sejauh ini. Dia kira ini adalah perang yang sangat mudah baginya. Namun di sini nampaknya si Bartol itu tidak punya pilihan lain selain memakai kartu as miliknya. Ia pun memerintahkan semua pasukannya untuk memancing para penyerang dari Holford itu untuk mendekati Arcadia sampai ke jangkauan tembak meriam Arcadia. Dan setelah mereka sudah terjebak, maka tembak mereka sampai habis tidak tersisa. Lalu ia juga memerintahkan para pasukannya untuk mengeluarkan armor ajaib yang mereka punya biar nantinya para armor ajaib itu akan mengurus sisa dari pesawat Holford. Panel cerita pun berpindah ke kapal dari armada Duke Redgrave. Saat itu hanya Vince lah yang memimpin armada dari Duke Redgrave, karena memang ia memerintahkan Gilbert untuk berada di tengah formasi pasukan mereka supaya dia itu bisa melindungi Licorn. Di sini, Vince pun mendapatkan sebuah laporan kalau beberapa armor magis itu sudah keluar dan bersiap di dekat Arcadia. Nah, setelah mendapatkan laporan itu, Vince pun berniat untuk menyerang para armor magis itu terlebih dahulu yang sepertinya akan menghalangi mereka. Namun tiba-tiba aja nih, beberapa ratus cahaya laser pun langsung keluar dari meriam Arcadia dan langsung menghancurkan beberapa kapal dari pasukan Holford, termasuk juga armada dari Duke Redgrave. Melihat hal itu, Vince pun hanya bisa pasrah dan mengutuk kekaisaran Veldonova. Hampir semua armada dari kerajaan Holford pun hancur lebur karena serangan yang dilancarkan oleh Arcadia tadi. Melihat hal itu, Angie pun menangis karena armada ayahnya sudah dibombardir oleh musuh. Bahkan ia melihat secara perlahan puing-puing dari armada Redgrave itu jatuh ke lautan. Di sini ia pun tidak tahu apakah ayahnya itu masih hidup atau enggak nih. Dan waktu itu Claire juga mencoba menganalisis kejadian tadi, karena ia pikir mungkin aja ada beberapa armada yang masih selamat. Namun di sini Claire itu menganalisisnya dengan santai sehingga membuat Angie menjadi tersinggung nih. Jadi Angie pun langsung memarahi Claire dan memintanya untuk menganalisis keadaan dengan cepat. Di sini Claire pun tetap diam dan terus menganalisis dampak dari serangan tadi. Lalu ia pun berkata kalau ada beberapa armada yang selamat dari serangan tadi, yaitu armada milik Vansos Dugdom dan armada milik Loik. Karena memang tidak bisa dipungkiri lagi kalau kapal dari Vansos Dugdom itu memiliki material yang sangat kuat, sehingga kapal itu nggak mungkin mudah jatuh. Sementara itu untuk armada dari Loik sendiri dibuat langsung sama ideal. Jadi kapal itu nggak mungkin jatuh karena serangan tadi. Mendengarkan hal itu,
Angie pun sudah mengetahui nasib dari ayahnya. Tapi ia tidak bisa berkabung dalam keadaan seperti ini. Jadi ia pun meminta Claire untuk meminta bala bantuan di garis depan nih. Namun waktu itu kapal dari keluarga Barford pun langsung datang untuk menantang Arcadia 1 versus 1. Di sini kapal dari keluarga Barford juga selamat dari tembakan Arcadia tadi. Tapi Nick dan Barkus itu mengalami sedikit luka karena terkena guncangan serangan tadi. Tapi Barkus itu akan tetap maju ke arah Arcadia karena memang dengan begini rencana dari Leon itu akan sukses. Namun di sini Barkus itu nggak tega untuk melihat Nick dan para anak buahnya itu mati bersamanya. Jadi ia pun meminta kapten kapal untuk membawa Nick keluar dari kapal ini, sementara Barkus akan tetap memakai kapal ini dalam melawan Arcadia. Mendengarkan hal itu tentu aja Nick pun nggak mau membiarkan ayahnya berkorban dalam perang ini. Nick pun ingin tetap bersama Barkus dalam kapal ini. Tapi si kapten kapal pun menghalanginya dan tetap memaksanya untuk masuk ke kapal pengungsi. Namun tiba-tiba aja nih, ada sebuah tembakan laser dahsyat yang langsung mengarah ke Arcadia dan menggores beberapa bagian dari perisainya. Ternyata serangan tadi berasal dari tubuh utama Luxon yang terapung di lautan. Melihat hal itu, Nick pun berkata dalam hatinya kalau kau sedikit terlambat, Leon. Namun di sini Arcadia tidak diam saja. Setelah beberapa saat Arcadia tertembak, Arcadia pun langsung melancarkan lasernya kembali ke arah tubuh utama dari Luxon. Sayangnya tubuh utama Luxon itu nggak diselimutin sama barrier ataupun perisai dari Licorn, sehingga ia pun harus terkena serangan telak tadi dan tenggelam ke dasar lautan. Panel cerita pun berpindah ke Arcadia lagi nih. Melihat tubuh utama Luxon yang tenggelam karena satu kali serangan aja, justru membuat Bartol itu khawatir. Jadi ia pun memerintahkan ciptaan manusia era barunya untuk menembakkan laser lagi ke arah Luxon. Mendengarkan hal itu, sang ciptaan manusia era baru pun berkata kalau energi laser mereka itu sudah habis. Diperlukan waktu 30 menit untuk mengisi energi itu kembali. Mendengarkan hal itu, Bartol pun jadi gelisah nih. Pasalnya, menurut laporan dari Finn, Leon merupakan lawan yang licik, jadi tidak mungkin baginya kalah begitu cepat. Melihat kegelisahan tuannya, sang ciptaan manusia era baru pun berkata kalau Bartol itu terlalu melebih-lebihkan kemampuan dari AI manusia era lama. Pasalnya mereka hanyalah mesin tua yang tidak kompeten dalam menciptakan senjata pembunuh massal. Jadi tidak mungkin bagi mereka untuk menang melawan Arcadia. Mendengarkan pernyataan itu, Bartol pun mulai tenang kembali. Ia pun duduk lagi di singgasananya dan berkata kalau kemenangan sudah ada di depan mata mereka. Namun salah satu prajurit pun datang dan melaporkan kalau serangan yang dilancarkan oleh Luxon tadi sudah membebani perisai mereka. Jika mereka terkena serangan seperti ini lagi, maka dia itu tidak yakin Arcadia akan tetap mempertahankan perisainya. Mendengarkan hal itu, ciptaan manusia era baru milik Bartol pun menyarankan untuk mengirimkan Finn aja nih sebagai kesatria elit nomor 1 ke medan perang. Karena dengan begitu, Finn bisa langsung menghancurkan semua pasukan dari kerajaan Holford. Di sini Bartol pun diam sejenak lalu berkata kalau belum saatnya Finn itu terjun ke medan perang. Panel cerita pun berpindah ke karakter Finn. Di sofa ruangan tunggu para kesatria elit, Finn pun sedang duduk termenung. Melihat Finn yang seperti itu, Brave pun langsung berkata sebaiknya Finn itu jangan terlalu banyak pikiran dulu. Karena memang dalam situasi perang seperti ini, yang harus Finn pikirkan adalah cara bertahan hidup. Di sini Finn pun langsung mengiyakan saran dari Brave itu. Namun pada saat itu, Mia pun datang ditemani dengan para pelayan yang bersamanya. Melihat raut wajah Mia yang begitu masam, Finn pun tahu kalau Mia ingin membicarakan sesuatu yang penting dengannya. Jadi ia pun meminta kepada para pelayan dari Mia itu untuk pergi meninggalkan mereka berdua di sini, karena memang mereka akan berbicara empat mata aja. Pada awalnya para pelayan dari Mia itu enggan untuk melakukannya, karena memang nantinya Mia akan menjadi kaisar baru bagi Valdonova. Jadi mereka itu nggak mungkin meninggalkan Mia sendirian, walau dengan kesatria elit seperti Finn. Namun mereka pun langsung pergi dari sana setelah diusir dan dimarahi oleh Brave. Setelah para pelayannya pergi, Mia pun langsung mengungkapkan perasaannya yang sedih. Mereka tidak seharusnya melakukan perang dengan Holford. Lagi pula Finn juga mengetahuinya kalau teman-teman mereka di Holford itu sangat baik kepada mereka, walaupun mereka itu orang dari negara asing. Di sini, Mia pun hampir menangis karena membicarakan hal tadi. Finn pun sampai tidak tega saat melihat Mia menangis seperti itu. Karena bagaimanapun di dalam pandangannya, Mia sangat mirip seperti adik perempuannya dulu yang tidak sempat ia selamatkan. Namun di sini, Finn pun mencoba menguatkan Mia nih.
biar dia dan Bartol sajalah yang menanggung dosa atas perang ini. Mia tidak perlu menanggung apapun. Finn juga berjanji akan melindungi Mia sampai akhir. Tapi nih tiba-tiba aja atap dari Arcadia pun langsung terguncang karena benturan keras dari luar. Jadi di sini Finn pun memeluk Mia agar dia itu tidak terjatuh. Ia juga mulai bertanya-tanya nih, apa yang terjadi di luar sana? Ternyata Arcadia itu telah ditabrak sama Mitra yang turun dari langit. Mitra itu dibangun sama Luxon yang notabene-nya adalah pesawat luar angkasa atau pesawat migrasi luar angkasa. Jadi Mitra itu memiliki kemampuan untuk keluar angkasa ataupun terbang sangat tinggi teman-teman. Nah, karena hal itulah Arcadia juga tidak bisa mendeteksi kehadiran dari Mitra. Berkat benturan keras dari Mitra tadi, perisai terakhir dari Arcadia pun harus menahan gempuran dari Mitra, sehingga membuat beberapa bagian dari Arcadia itu tidak terlindungi lagi. Mengetahui hal itu, Bartol pun kembali panik nih, dan berkata kalau monster dari Holford itu sudah datang ya. Namun di sini, ciptaan manusia era baru pun berkata kepada Bartol, kalau dia gak usah khawatir lagi nih, karena serangan tabrakan langsung dari Mitra itu masih bisa teratasi sama perisai mereka. Bahkan saat ini, Arcadia juga tidak tergores sama sekali. Tapi nih, hal itu tidak membuat Bartol kembali tenang. Pasalnya Leon itu baru mengeluarkan 2 pesawatnya aja. Masih ada 1 pesawat lagi yang Leon miliki. Itu adalah Einhorn. Dan sekarang, pesawat itu masih belum menunjukkan dirinya di medan perang ini. Bartol juga memerintahkan ciptaan manusia era barunya untuk mencari keberadaan dari Einhorn. Namun hal itu sudah terlambat, karena Einhorn berada di belakang mereka dan akan menusuk Arcadia dengan bagian runcing yang ada di ujungnya itu. Ya, kita tahu sendirilah kalau Einhorn itu memiliki sebuah tanduk yang bisa menghajar apapun yang ditabrak olehnya. Jadi saat itu tabrakan Einhorn pun tidak bisa terhindari oleh Arcadia, hingga pada akhirnya Arcadia pun bisa tertembus oleh Einhorn. Saat itu, dari dalam Einhorn juga muncul 5 armor dari Pangeran Idiot yang dipimpin oleh Arrogance. Lalu, dari dalam Arrogance, Leon pun berkata kalau dia sudah siap untuk memenuhi panggilan perang dari Bartol. Mendengarkan hal itu, Bartol pun menjadi sangat marah dan berkata kalau dia akan menghancurkan Leon sekarang juga. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin sudah pembahasan dari WN Mobus Sekka-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dan membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Gue Egar Christopher, signing off.